Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah di kesempatan hari ini ya kita masih diberikan waktu oleh Allah, diberikan umur panjang sehingga bisa kembali melaksanakan ngaji tahsin pekanan ya, bedah tajwid di pagi ini ya dalam kondisi yang insya Allah sehat ya, kondisi yang insya Allah siap untuk belajar. Di kemarin terakhir kita sudah belajar sampai di surah Al-Fajr ya. Surah Al-Fajr ayat 1 sampai 6. Al-Fajr 1 sampai 6 ya. Baik, sekarang kita lanjutkan di surah Al-Fajr ayat 6 sampai 7 ya. Seperti biasanya kalau nanti ada yang ingin mencoba ya bisa angkat tangan atau bisa raise hand atau bisa komen ya. Nanti biar bisa ikut praktek. Ya, baik kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang ke-7 ya. Seperti biasa, saya contohkan terlebih dahulu, kemudian kita bahas tajwidnya, kemudian dicontohkan kembali. Setelah itu lanjut ke ayat berikutnya. Ayat ke-7 ya. Irama zatil imad. Nah, ayat ke-7 ini cukup pendek ya, cukup pendek ayatnya. Yang pertama dibuka dengan lafadz irama ya, irama. Perlu difahami di sini ya, masih banyak di antara sahabat-sahabat yang lain di luar sana ya membaca huruf-huruf kasroh ya, tidak terbatas huruf hamzah ya, tapi hampir sebagian besar huruf kasroh itu terbaca miring ya menjadi Roma, Roma. Karena secara eh, bahasa, secara ngobrol ya, secara kebiasaan itu sudah menjadi hal yang biasa ya. Kita merubah vokal I menjadi mengarah ke E. Nah, tapi ini kalau kita sedang ngobrol di luar ya, di luar konteks membaca Al-Quran, maka silahkan ya, nggak ada masalah. Tapi kalau kita sedang membaca Al-Quran, nah ini menjadi masalah karena itsmamul harokatnya ya, kesempurnaan pengucapan harokatnya ya tidak sempurna atau belum sesuai dengan kadarnya. Sehingga pastikan hamzahnya terbaca I ya, meringis dengan sempurna I, B, T, C, G, H, dan seterusnya. Kemudian roknya satu harokat ya. Ya, cukup satu harokat. Nah, karena ada yang sering membaca dengan iroma. Iroma. Nah, ini penting diketahui roknya satu harokat karena beda panjang pendeknya. Nah, ini berpotensi merubah makna. Selain roknya itu satu harokat, ya, dia juga berharokat fathah. Berarti roknya itu dibaca dengan tafkhim ya, dengan tebal. Ro, 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 ro ya, bukan ro, tapi ro, ro bisa terlihat ya. Ro, 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 ro.
iroma, iroma. Kemudian memnya satu harokat juga, tipis ya. Ini juga beberapa ada kebiasaan memanjangkan setiap akhir lafadz. Nah, ini juga kita masih sering menemukan ya. Kemarin di kelas yang terakhir juga pembukaan kelas baru masih ada juga ya. Jadi ketika iroma ya, roknya sudah pendek tapi mimnya panjang. Iroma, kemudian misalnya mana ya? Nah, misalnya ini ya. Nah, misal ini wa fir'auna, nah, begitu. Kemudian alladzina, nah, begitu. Jadi beberapa ada yang terbiasa memanjangkan di akhir-akhir sebuah lafadz. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa tidak semua lafadz itu akhirannya panjang ya. Ada yang pendek, ada yang sukun, ada yang panjang. Nah, maka perlu diperhatikan. Kemudian setelah itu zati, zal. Nah, huruf zal ini beberapa kali ya, kita temukan ini huruf yang cukup unik. Bahkan tidak hanya beberapa kali, sering kali ya. Sering kali kita temukan huruf zal ini dia kadang berubah menjadi huruf zai, ya, kadang berubah menjadi huruf dal. Nah, dua huruf itu. Nah, ini maka perlu diperhatikan huruf zal itu keluar dari ujung lidah gigi seri atas. Ya. The, zi, zu, az, azza, izi, uzu, zati, zati, irama zati. Dan dalnya panjangnya dua harokat saja. Kemudian tak di sini ya, tak itu ada salah satu sifatnya ada hams ya, ada sifatnya hams. Nah, maka dia diikuti dengan keluarnya udara dari dalam mulut secara ringan ya, tidak tidak terlalu kuat ya, tapi ringan saja. Dan juga tidak takaluf, tidak berlebihan. Nanti kalau berlebihan menjadi daci, nah, daci. Nah, padahal nggak begitu suaranya. Cukup ti, ta, ti, tu, at. Nah, begitu. Irama zati. Kemudian yang terakhir al-imad. Ini ada lam takrif ya di sini ya. Ada lam takrif. Ada tak bertemu dengan lam takrif. Maka ya perlu diingat-ingat kembali ya. Lam sukun itu sifatnya bukan syiddah. Nah, tadi malam ini ya melihat sebuah video pengajaran, nggak tahu ya di mana, saya nggak tahu, kurang paham. Tetapi di sebuah pondok pesantren kalau lihat backgroundnya ya. Tetapi sangat disayangkan sekali ya pengajarannya kurang sesuai. Huruf-hurufnya semua ditekan dan dijeda-jeda. Irama dzatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Nah, mungkin maksudnya baik ya untuk menekankan setiap hurufnya ya, menjelaskan setiap hurufnya, tetapi prakteknya ya ini mohon maaf ya kurang sesuai karena sifat-sifat huruf itu dia selalu melekat ya. Tidak semua huruf itu boleh ditekan-tekan, tidak juga semua huruf itu boleh disamar-samarkan, boleh diringan-ringankan. Jadi ya kembalikan ke sifatnya masing-masing karena huruf punya yang namanya sifat lazimah ya. Sifat yang selalu menyertai dan itu masing-masing huruf berbeda-beda.
Nah, di sini lam sukun juga seperti itu ya. Lam sukun sifatnya bukan syiddah, maka jangan zatil, tapi cukup ditawasudkan saja ya, dialirkan sedikit, jangan ditekan ya, jangan mengalir banyak-banyak. Zatil i, zatil i. Nah, seperti itu. Kemudian ain ini juga masalah yang sering dihadapi orang Indonesia ya. Terbaca menjadi nga ya, atau terbaca menjadi hamzah a. Al-imad, al-ngimad. Nah, itu juga nggak sesuai ya. Karena hurufnya dia bukan eng, bukan juga a, tetapi a. Al-i, al-i, ai, ai, au, a. Nah, al-imad. Kemudian di sini ada mim alif setelah fathah kemudian bertemu dengan huruf dal yang disukunkan karena wakof. Ya, berarti di situ ada mad arid lisukun. Ya, mad arid lisukun. Dia dibaca panjang ya, boleh milih 2, 4 atau 6 harokat ya, asalkan konsisten. Kalau di sini biasanya kita memilih yang 4 harokat ya. Jadi 4 harokat al-imad. Mad. Begitu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Begitu. Nah, kemudian setelah itu dalnya sukun ya. Dal ini juga kadang masih keliru di beberapa tempat, yaitu ada kolkolahnya. Kadang kelirunya kolkolahnya hilang, kadang kelirunya kolkolahnya tertambah dengan huruf yang lain. Al-imad begitu, ada hamzahnya di belakang. Terkadang juga kekeliruannya terlalu berlebihan. Al-imad. Nah, begitu. Jadi karena difahami di situ kolkolah kubro sehingga dianggapnya ya pantulannya kubro ya pantulannya besar padahal nggak begitu cara memahami ilmu tajwid ya harus ditalakikan kepada guru ya bukan asal memahami seperti makna istilah karena banyak sekali istilah-istilah yang tidak sesuai secara letter luck seperti itu. Nah, termasuk salah satunya kolkolah sugro dan kubro. Walaupun artinya kecil dan besar, tapi pantulannya sama dia. Enggak ada perbedaan sama sekali. Sugro dan kubro itu bukan masalah besar kecilnya pantulan ya. Tetapi posisi hurufnya ada di mana. Kondisi hurufnya seperti seperti apa. Ya, seperti itu. Ya, maaf ya, ini agak sedikit pilek ya. Jadi kita contohkan lagi ya. Sudah selesai tajwidnya di ayat 7. Kita contohkan kembali ya. Irama zatil imad. Irama zatil imad. Cukup seperti itu ya. Ringan saja ya, tidak berlebihan, tidak juga mudah-mudahkan. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang ke-8. Ya, ayat 8. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati ya, allati ini ada lam bertasydid ya, ada lam syamsiah. Ya. Lam itu lam syamsiah ya. Allati itu lam syamsiah ya. Bukan lam komariah. Ini masih ada juga ya beberapa yang masih menganggap allati, alladzi, alladzina, alladzani itu lam komariah. Padahal dia masuk dalam lam syamsiah.
Gampang ya, kalau ada tasdidnya, dia berarti lam syamsiah. Begitu aja paling mudahnya. Atau kalau mau dihafalkan ya biasanya ini mudah juga ya. Bahwa lam syamsiah itu adalah semua huruf yang ada di lisan kecuali kokajaya. Nah, selesai ya. Nah, maka selain kokajaya yang di lisan itu lam syamsiah semuanya. Kemudian allati, ya, lam bertasdid ini jangan lama-lama menahannya. Jangan allati, ya. Karena masih banyak yang membaca seperti itu. Allati, itu kelamaan ya, kelamaan. Jadi cukup ditunaikan tasdidnya saja seperti huruf-huruf yang lain selain nun dan mim. Gitu ya. Jadi Allah ya tunaikan saja tawasudnya. Allah, Allah ya. Allati, allati, begitu. Nah, di sini ada ya sedikit tambahan ya. Di sini ada yang namanya hamzah wasol ya. Ada yang namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu hanya dibaca ketika dia berada di awal kata atau di awal kalimat. Nah, gitu. Kemudian dia tidak dibaca ketika di tengah kata atau kalimat karena sedang diwasol. Kalau dia di tengah maka nggak dibaca. Nah, kalau dia di awal seperti ini, maka hamzahnya harus dibaca. Nah, harokatnya kalau dia bertemu dengan lam ta'rif seperti ini, maka hamzahnya diharokati fathah. Ya, hamzahnya diharokati fathah. Maka terbaca allati, al-qamar, ya, al-baqarah, ya. Kemudian apa lagi? Asyamsi, al-duha, kemudian al-laili, an-nahara. Itu semua lam ta'rif ya. Maka hamzahnya diharokati fathah. Allati, artinya dibaca dua harokat ya. Karena dia ada ya sukun setelah kasroh dan cukup dua harokat. Ingat taknya juga ada hamesnya. Maka keluarkan hamesnya sedikit saja. Allati, allati, ti. Nah, begitu. Kemudian lam, nah ini lam biasa ya, lam tipis. Ya. Kemudian mim sukun ya, mim sukun bertemu dengan ya, ini berarti idhar ya, idhar syafawi. Maka jangan sampai keliru ya. Banyak orang yang meyakini, ya, memahami bahwasanya izhar itu kan jelas ya. Ya memang secara makna jelas. Nah, inilah kenapa tadi saya ingatkan ya, belajar tajwid itu jangan sekedar memahami secara arti kamus ya. Misalkan tadi mana tadi apa tadi ya, kok lupa saya. Lam ya, izhar syafawi. Izhar itu artinya jelas ya. Tetapi tidak berhenti di situ ya. Maksud jelas itu dia ada aturannya. Jelas itu adalah dikembalikan kepada sifat hurufnya masing-masing. Nah, ini tadi ya lam tadi itu ya. Maka jelas di sini mim itu sifatnya tawasud ya, bukan bukan syiddah. Maka jangan dibaca lam yukhlaq. Itu namanya syiddah. Nah, dia harus tawasud. Lam yu, lam yu, ya. Lam yu. Nah, begitu. Itu namanya izhar. Jadi bukan asal jelas. Maka belajar tajwid itu ya memang butuh guru. Ya, butuh guru. Bahkan para ulama itu mengatakan ya seseorang tidak akan mendapatkan bacaan yang fasih kecuali dengan bimbingan seorang guru. Maka belajar tajwid itu nggak bisa hanya sekedar mendengar YouTube, mendengar audio, mendengar apa namanya murotal ya, tapi
ya harus disetorkan bacaannya, harus ada pendampingan dan boleh jadi waktunya tidak sebentar karena memang ya apa yang diucapkan ya belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, termasuk bab idhar ini juga masih banyak yang menekan semua huruf idhar dengan alasan ya idhar kan jelas ya, ya maka ya sejelas-jelasnya. Nah, ini ilmu yang tanda kutip ya menyesatkan. Maka jangan diikuti ya. Perbaiki, cari guru yang lain. Ya gitu. Lam yu, lam tadi sudah ya. Kemudian yu biasa ya, ya-nya tipis ya. Ya yu bukan ya zizu ya, tapi ya. Kemudian kho ya, kho sukun ya. Ya khluqo ya, ya khluqo. Nah, kho ini juga perlu diperhatikan karena kalau nggak diperhatikan nanti bisa potensinya dua ya. Bisa pindah ke huruf H atau bisa takaluf berlebihan. Ya. Kalau pindah menjadi yah, nah, yuh, yuh lako, yuh lako, yah, yuh, yih, nah, itu pindah ke huruf H. Kalau berlebihan menjadi yuh, nah, yah, yuh, nah, itu berlebihan ya. Jadi ini juga banyak di dalam buku tajwid ya menuliskan kha itu hurufnya ngorok gitu. Sehingga orang-orang yang tidak didampingi dengan guru ya, kemudian menafsirkan ngorok itu ya berarti begitu. Yuh, yah. Nah, padahal nggak begitu maksudnya ya. Karena kan untuk menulis membedakan hak dengan kho itu kan kalau hanya via tulisan kan susah. Maka tulisan yang mendekati ya ngorok itu. Tapi prakteknya nggak sampai seperti itu. Jadi cukup sedikit saja ya seraknya itu ya ngoroknya itu nggak sampai seperti itu. Jadi cukup sedikit saja tidak terlalu berlebihan. Nah itu akibat-akibat ketika seseorang belajar sendiri tanpa didampingi guru dan bahkan dengan ilmu yang seperti itu, kemudian dengan PD-nya mengajarkan di video-video ini yang benar, ini yang salah, padahal yang diajarkan keliru. Nah, ini menjadi PR juga ya untuk umat Muslim hari ini. Apalagi sudah banyak sosial media, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram ya. Semua orang bisa memposting apa yang dia inginkan. Nah, maka kalau tidak berhati-hati di dalam memilih dan memilah informasi, nah ini nanti jadi bumerang di kemudian hari ya. Bahkan kemarin juga di bab bab gharib juga masih ada ya. Kita temukan juga kemarin tidak sengaja juga ternyata masih ada ilmu yang tersebar seperti ini. Dan like-nya banyak, share-nya banyak, padahal keliru. Ini juga menjadi PR ya. Yang benar itu tidak viral, tapi yang salah malah viral. Nah, jadi ya tugas kita untuk memviralkan yang benar-benar ya, yang sesuai ya, yang tidak sesuai ya, ya sudah tidak usah disebarkan. Ya kembali ke sini ya, kho cukup yuh yuh. Nah, sewajarnya saja. Sewajarnya saja tidak perlu berlebihan. Kemudian lako. Ya, lako, kof ya, kof. Kof yang sukun ya. Kof yang sukun ya, ini kof termasuk huruf isti'la, huruf tebal, huruf isti'la ya. Berarti dalam kondisi dia berharokat ataupun sukun, nah, sifat tebalnya itu selalu ada karena dia sifat lazimah gitu. Maka ketika sukun jangan di
ditipiskan. Nah, ini yang masih banyak terjadi di kalangan para pembaca Al-Quran ya. Membaca qaf sukun dengan tipis yukhlaq, lake, lake. Nah, begitu. Nah, itu menjadi tipis ya. Harusnya dia tetap dalam kondisi tebal. Yukhlaqu, laqu. Bukan lake, tapi laqu, laqu, laqu. Nah, begitu ya. Dan ini kalau berkaca pada pengalaman mendampingi di kelas-kelas ya, sebagian masih susah ya, karena sudah terbiasa di waktu yang lama mengucapkan qaf yang sukun seperti itu. Maka jangan lagi lake ya, tapi lako, lako, lako. Kemudian misluha, misluha ini mimnya tipis ya, seperti mamimu, mama, mimi, mumu, ya, tipis biasa. Kemudian ini sa ya, mis, sa, si, su, as, mis, mas, mus ya, bukan mis, bukan pula mish ya. Tetapi mis, bedakan mis dengan mish. Nah, mish itu kan tiga huruf yang seringkali tertukar. Entah dalam kondisi sukun, ya, entah dalam kondisi berharokat. Maka perlu diperhatikan ini hurufnya sa, ya, sa ujung lidah di gigi seri atas, bukan di gigi seri bawah, bukan tengah lidah juga. Maka misluha. Dan sa ini punya rokhawah ya. Jadi tunaikan dulu, jangan misluha, misluha begitu. Itu namanya ikhtilas ya, tidak diperbolehkan mempercepat bacaan. Tunaikan saja rokhawahnya dengan sempurna. Misluha, misluha begitu. Ketika kita menunaikan sifat rokhawah dari suatu huruf, itu tidak termasuk menambah panjang huruf ya. Karena memang sifat defaultnya begitu. Nah, maka perlu diperhatikan bahwa sifat-sifat huruf itu dia hitungannya satu harokat. Tidak ada sifat huruf yang kemudian membuat dia menjadi panjang lebih dari satu. Walaupun mungkin sebagian orang mendengar kok sepertinya agak agak sedikit lebih panjang. Itu bukan lebih panjang, tapi memang begitu sifatnya. Nah, jadi kemarin di hari apa lupa ya, ada yang bertanya seperti itu. Jadi ini bukan menambah panjang. Memang sifatnya seperti itu. Seperti ketika membaca basmalah ya. Terkadang orang tidak ingin apa namanya menambah panjang sehingga dibaca dengan Bismillah ya. Bismillah itu justru malah keliru ya. Sinnya hanya disentuhkan saja, baknya pun juga nggak jelas gitu. Maka tunaikan saja sifat rokhwa dari huruf sin. Bismillahi, bismi, bismi, begitu. Kok panjang? Enggak, itu enggak panjang. Memang segitu kadarnya. Karena sin memang punya sifat rokhwah. Jadi perhatikan ya mana yang rokhwah, mana yang syiddah, mana yang tawasut. Maka ini beberapa ketika bertemu huruf seperti itu terbaca dengan Bismillah, misluha, misluha, akhirnya terjatuh pada ikhtilas, mempercepat bacaan dan itu enggak dibolehkan. Ikhtilas itu hanya dibolehkan ketika ada kaidahnya. Dan di tempat kita hanya ada satu ikhtilas itu di dalam 30 juz Al-Quran. Jadi tidak sembarang tempat boleh dengan ikhtilas ya. Kemudian kembali ke sini luha, lu biasa, ha. Huruf ha ini jangan sampai tertukar menjadi ha karena masih banyak yang menjadi ha, menjadi ha, gitu. Jadi nggak jelas posisinya. Apakah dia ha
ataukah dia hak. Jadi pastikan ya hak di sini ya. Tenggorokan yang bawah misluha, misluha dan haknya panjang dua harokat. Kemudian fil bilad ya fi, nah ini jangan sampai fa-nya tertukar menjadi huruf p ya karena pengaruh logat ya menjadi pi, pil, pil, pil. Nah, karena masih banyak yang seperti itu ya. Di tadi malam juga ya, seperti itu ya. Kemudian hari apa itu juga sama juga ya. Jadi V-nya perlu diperhatikan ya. Jadi kalau sudah terbiasa dengan logat yang keseharian ya, entah suku apapun itu ya, suku Jawa dengan logatnya, suku Batak dengan logatnya dan lain sebagainya. Ketika membaca Al-Quran ya perlu dikembalikan ke huruf yang sesuai. Jadi dia fa, fi, fu ya, fi bukan pi tapi fi. Ada hamesnya ya, fa. Nah, ada hembusan udara yang keluar ketika huruf itu diucapkan. Kemudian al-bilad. Al-bilad di sini ada hamzah wasal juga dalam ta'rif lagi. Nah, ini sama seperti yang tadi di sini al-imad. Maka lamnya jangan ditekan ya, jangan fil. Nah, karena ini juga dibaca dengan cara izhar ya. Nah, perlu diingatkan kembali tadi izhar adalah mengembalikan bunyi huruf sesuai dengan sifatnya masing-masing. Lam itu sifatnya ada tawasud dan sifat-sifat yang lain ya. Tapi ini kita sampaikan satu saja. Fil, nah, dia tawasud maka ya tunaikan tawasudnya ya. Tidak mengalir, tidak tertahan. Dia di tengah-tengah. Fil bi, fil bi, ya, bukan fil bi. Nah, begitu. Lamnya tidak ditekan, baknya juga tidak ditekan. Kemudian baknya ini juga jangan sampai ada hamesnya menjadi fil bi, 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 bi. Nah, ini biasanya orang-orang Jawa seperti itu ya. Nah, saya juga Jawa sih ya. Tapi ya itu bisa dilatih ya. Jadi dia bukan bi, tetapi bi, 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 fil bi, bukan fil bi. Ya, itu keliru ya. Jadi bak sifatnya dia tidak ada ikutan, tidak ada aliran nafas, aliran udara yang keluar bersama dengan suara huruf bak itu sendiri. Nah, maka perlu dibersihkan. Termasuk dal juga sama ya. Ini juga kalau orang Jawa tulen biasanya da begitu. Padahal bukan da tapi da. Nah, begitu ya. Kalau orang Bekasi menjadi da. Nah, itu juga nggak sesuai juga. Nah, jadi tengah-tengah ya. Kemudian di sini ada alif setelah fathah bertemu dal yang disukunkan menjadi mad arid disukun ya. Boleh panjang 2, 4, 6 harokat. Tadi kita sudah pakai yang 4 harokat, maka harus konsisten. Sehingga di ayat 8 ini kita juga menggunakan yang 4 harokat. Begitu. Dan pastikan dalnya qalqalah kubro, pantulannya jangan berlebihan seperti di ayat yang ketujuh tadi ya. Contohnya seperti itu. Baik, kita contohkan untuk ayat 8 ya. Allati lam yukhlaqa misluha fil bilad. Allati lam yukhlaqa misluha fil bilad. Nah, jadi cukup seperti itu ya. Tidak berlebihan, tidak juga di apa namanya, dimudah-mudahkan.
Baik, kita lanjutkan lagi di ayat yang selanjutnya. Ayat selanjutnya tadi ayat 8 ya. Berarti sekarang ayat yang ke-9 ya. Kita naikkan dulu ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 ya. Wa thamudal wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad. Nah, wa thamuda ini ada waw ya, waw tipis ya, wa wi wu bukan wa wi wu tapi wa thamuda. Sa ini juga tadi sudah diingatkan ya, jangan sampai tertukar dengan huruf yang berdekatan atau huruf yang suaranya hampir hampir sama ya. Kemudian mu ya, munya di sini mat asli, mat tabi'i, dua rokat, wasamud, wasamu, wasamu, cukup di ayun satu kali, ma, mi, mu, ah, am, im, ma, ma, begitu ya. Jadi bukan muda, nah, itu kepanjangan. Kemudian dal tadi sudah diingatkan ya di sini ya, dalnya jangan sampai ada tambahan hamsnya. Dia sifatnya jahar ya, bukan hamas, bukan wasamuda, tetapi wasamuda, wasamudallazina. Nah, begitu ya. Kemudian alladzina, alladzina, alladzina ini sama dengan allati tadi ya. Nah, alladzi dia lam ta'rif masuk dalam kategori lam syamsiah ya. Lam syamsiah. Ini hamzah wasol. Maka ketika disambung wasamudalladzina begitu. Tapi kalau ini enggak dibaca, kita bukan membaca dengan lazina tetapi alladzina ya. Alladzina. Alladzi tadi lam bertasydid ya sudah diingatkan tadi sama dengan yang di sini, ditahannya jangan terlalu lama ya, ditahannya jangan terlalu lama. Jadi cukup sewajarnya saja seperti huruf-huruf yang lain. Jangan disamakan dengan nun dan mim yang bertasydid. Nah, begitu. Allazi zal ya, bukan allaji, bukan alladi, tetapi allazi za zi zu zu ya, bukan zu ya. Kalau zu nanti ke zo ya, tipis dia. Allazi za zi zu allazina. Kemudian jabu jim. Nah, jim juga dia sifatnya jahar ya, jahar, jahar ya, bukan bukan hamas, maka bukan ja ya, bukan ja, ja ada ini ya, percikan udara yang keluar ja. Nah, itu keliru ya. Nah, biasanya logatnya orang Jawa juga begitu. Aku mau jajan, aku mau ke Jakarta. Nah, itu harus diperbaiki ketika membaca Al-Quran ya. Aku mau ke Jakarta. Aku mau jajan ya, jajan bukan jajan. Jadi bukan jabu tetapi jabu. Jim dan baknya keduanya tidak memiliki sifat hamas ya. Kedua-duanya baik huruf jim dan huruf ba semuanya jahar. Jabu bukan jabu. Nah, itu jadi kurang kurang sesuai.
Kemudian di sini ada aso ya, asokhro, asokhro. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Nah, ini hurufnya huruf sod, so, so, so. Nah, ini bukan so. Nah, beda ya antara so dengan so. Nah, jadi nggak perlu monyong dan nggak perlu menggelembungkan PP menjadi so, so. Nggak perlu juga seperti itu. Jadi yang masih diajarkan seperti itu, ya silahkan pelan-pelan diperbaiki. Karena memang sejak dulu, ya, saya pun juga begitu ya. Diajari dulu ketika TPA begitu. Su, su, begitu. Padahal nggak harus seperti itu. Semua yang fathah maka dia diucapkan dengan membuka mulut ya. Atau kalau orang Jawa, mangap. Su. Su, 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 su. Yang berperan adalah eh, pangkal lidahnya, ya, pangkal lidahnya. Jadi kalau di sini perlu berhati-hati ya, karena kalau sifatnya ini enggak tertunaikan, ya, sifat isti'la'nya ini hilang, ya, termasuk mungkin juga sifat idbaknya itu menghilang. Nah ini berubah ini hurufnya ya, nah, berubah. Nah, merubah huruf ya, misal menjadi aso, nah, jadi sin. Nah, ini termasuk kesalahan yang jali karena bisa merubah makna. Maka ya memang mau nggak mau ya harus dilatih ya, harus dilatih pelan-pelan agar tidak tertukar maknanya. Ya, kita merasa baik-baik saja karena nggak tahu artinya sehingga dibaca jabus sohro, ya, jabus sohro begitu nggak ada masalah karena nggak tahu maknanya. Itu kan pakai sin ya. Harusnya kan jabus so, nah, jabus sohro ya, sohro. Nah begitu. Jadi antara aso dengan aso, nah itu kan beda. Kemudian kho sukun tadi sudah ya dicontohkan. Ya, kemudian ro ini tadi juga sudah ya. Roknya dibaca dengan tebal karena dia berharokat fathah. Kemudian bilwad ini juga dalam sukun tadi juga sudah. Jangan terlalu ditekan lamnya. Tunaikan tawasudnya saja. Kemudian wad ini ada qalqalah kubra lagi. Tadi juga sudah diulang ya 2 kali. Jangan berlebihan dan ini juga mat arid li sukun. Jadi kita pilih yang 4 ya karena dari tadi memang sudah menggunakan praktek yang 4 harokat. Nah itu di ayat 9 ya. Ayat yang 9. Baik. Kita minum dulu ya. Rasanya memang beda ya kalau flu dengan tidak itu ya. Suaranya agak kurang maksimal. Tapi ya nggak apa-apa ya. Baik, kita contohkan lagi ya. Saya contohkan ayat 9. Wa thamudalladzina jabu sakhra bil wad. Wa thamudalladzina jabu sakhra bil wad. Nah, jadi cukup ya seperti itu. Tidak perlu berlebihan. Baik, mungkin satu lagi ya, satu lagi di ayat 10. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna ini juga sama tadi ya, ada huruf waw seperti di ayat yang ke-9. Jadi tipis saja. Wa fir juga tipis ya. Ra sukun yang berhubungan dengan kasroh ya dia dibaca dengan tipis wafir ya bukan wafir tapi wafir biasa
wa fir'auna dan tidak perlu ditekan ya. Jangan wa fir'auna. Nah, nggak perlu seperti itu. Cukup dibaca dengan wajar saja wa fir'auna wa fir'auna ya. Ain tadi juga sudah ya. Jangan sampai tertukar dengan hamzah atau dengan huruf eng. Dan di sini auna ini huruf lin ya, harfulin. Ya, maka jangan dibaca dengan auna, tetapi lembutkan saja. Auna, 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 aina, auna, aina, alaihim, yauma, yaumi. Begitu ya. Tidak perlu auna, yauma, alaihim. Itu banyak sekali kita dengarkan seperti itu. Yang mana itu ya kurang sesuai ya, kurang sesuai. Wa fir'auna zi ya zil. Zil ini juga ada lam ta'rif lagi di sini, ada lam qamariyah ya kalau ini ya, bukan lam syamsiah bertemu dengan hamzah. Maka tunaikan sifat lam sukunnya zil a. Zil a ya. Zalnya jangan sampai tertukar menjadi zai. Jangan sampai tertukar menjadi dal. Bukan zil, bukan dil. Tetapi zil. Nah. Tapi biasanya seringnya tertukar menjadi zai. Misal di isti'adah ya. A'udzu billah. Itu masih sering kita dengar, masih sering kami dengar seperti itu. A'udzu. Harusnya a'udzu. A'udzu, bukan a'udzu. Bukan juga a'udzu. Kalau a'udzu pakai dal, nah itu artinya aku kembali. Kalau a'udzu, aku meminta perlindungan. Nah, akan jadi beda jauh ya artinya. Zil ya, zil au ini juga huruf lin ya. Zil autad. Nah, ini juga mat adat disukun ya. Kemudian dalnya juga qalqalah kubro. Ya, sama seperti tadi ya. Pantulannya disesuaikan ya, tidak dilebih-lebihkan. Bukan juga dihilangkan. Nah, qalqalahnya harus tertunaikan sesuai dengan kadarnya. Baik, saya contohkan lagi ya di ayat 10 ya. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad. Nah, cukup seperti itu ya. Sepertinya ini ya. Sudah dulu ya. Kayaknya sudah nggak kondusif ini. Monggo kalau mau ada yang mau membaca boleh ya. Kalau nggak ada, ini kita akhiri dulu sampai di sini. Saya mau Ustaz. Oh ya, silahkan Bu. Iya, Dari ayat dari 6 Bu. dari awal iya dari yang kita pelajari tadi ya Ya, alat alat 6. alat Irama, Irama dzatil ya imad. 6, 7, 6, 8, 7 ya. 7, 8, 9, 10. betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bis- bi- Bismillahirrahmanirrahim. Basmalahnya diulangi Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Salah Ustaz. Sudah lanjut. Eh,
إرم ذات العماد. Coba hamestaknya dikeluarkan dikit, Bu. Irama zatil, zatil. Ya. إرم ذات العماد Ya, التي لم يخلق مثلها في البلاد ya. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد Jabusso, jabusso. Coba ص diulang lagi. وثمود الذين جابوا الصخر جابوا الصخر soalnya susah. Sokhro. Jabus, jabusso, jabusokhro. So. Jabus, busso, busokhro. جابوا الصخر بالواد. Nah, itu lebih baik, Bu. Coba dari awal, Bu. Ya. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Terus lanjut. آه. وفر وفرعون ذي الأوتاد. Coba sekali lagi, Bu. Ya. وفرعون ذي الأوتاد. Ya, seperti itu ya. Jadi sudah baik, Bu, ya. Tinggal nanti dikonsistenkan di tempat-tempat yang lain ya. Terutama di huruf-huruf yang tebal tadi ya, huruf sod ya. Iya, Tapi tadi sudah lebih baik. Semoga nanti kalau ketemu lagi ya, ya bisa konsisten ya. Sama tentunya huruf-huruf yang lain ya, yang belum ketemu. Ya. Kebetulan di sini roknya fathah semua. Biasanya lebih mudah untuk menebalkan. Jadi kalau yang dhammah ataupun sukun ya, kadang agak sulit di beberapa ya. Ya, tapi nggak apa-apa, terus dilatih saja. Seperti itu. Ada iya. pertanyaan, Bu? Enggak sih. Nggak ada. Syukron. Ya, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, ya berarti kita cukupkan dulu ya hari ini. Semoga Allah berikan ya keberkahan di setiap waktu yang kita gunakan untuk belajar dan mengajar. Baik, insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya di ayat yang ke-11. Baik, Ya. semoga Allah mudahkan dan semoga Allah istiqomahkan ya. Kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafakallah Ustaz. Ya, amin amin. Terima kasih Bu doanya.